Hai co-friends, pada soal ini ditanyakan, berikut ini yang bukan peran nanoteknologi dalam mendukung gerakan kimia hijau adalah yang mana? Apakah yang A mengembangkan sintesis model baru dengan menggunakan partikel nano untuk mengurangi bahkan menghilangkan limbah produksi? Yang B, penggunaan partikel nano dapat memperhitungkan dengan tepat jumlah zat yang direaksikan sehingga tidak ada atom yang terbuang? Yang C, dengan teknologi nano, proses produksi dapat dilakukan pada suhu dan tekanan ruang sehingga bisa hemat energi. Yang D, nanoteknologi merupakan teknologi tinggi yang memerlukan alat-alat yang canggih sehingga dihasilkan produk yang canggih pula. Atau yang E, proses produksi nanoteknologi bersifat khas dan hanya menghasilkan produk yang diinginkan tanpa ada produk sampingan atau turunan. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui apa itu nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro. Nanoteknologi berkaitan dengan nanopartikel dalam pembuatan dan penggunaan. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran 1 sampai 100 nanometer. Nanoteknologi telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang lingkungan untuk kimia hijau. Nanoteknologi sangat mendukung pelaksanaan kimia hijau. Berkat nanoteknologi, 12 prinsip kimia hijau lebih mudah diterapkan dalam proses industri. Berikut ini beberapa peran dari penerapan nanoteknologi yang mendukung 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama adalah pencegahan limbah. Pengembangan sintesis model baru dengan menggunakan partikel nano atau nanopartikel akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan limbah produksi. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Penggunaan partikel nano akan dapat memperhitungkan dengan tepat sehingga tidak ada atom yang terbuang. Yang ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman. Dengan teknologi nano, dapat ditemukan dan dikembangkan pereaksi dan pelarut yang ramah lingkungan dan produk yang tidak beracun. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman. Nanoteknologi berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisik dan kimia tidak berbahaya atau beracun. Yang kelima, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman. Dalam praktiknya, nanoteknologi menghindari penggunaan pelarut dan bahan kimia berbahaya karena pelarut dalam nanoteknologi bersifat khusus. Yang keenam, rancang proses yang efisien energi. Dengan teknologi nano, proses produksi dapat dilakukan pada suhu dan tekanan ruang sehingga dapat menghemat energi. Yang ketujuh, gunakan bahan baku yang terbarukan. Salah satu hasil nanoteknologi yang dikembangkan adalah penggunaan bahan alam seperti ganggang, tumbuhan, dan buah sebagai bahan baku sintesis katalisator. Yang ke-8, kurangi produk turunan yang tidak perlu. Proses produksi nanoteknologi bersifat khas dan hanya menghasilkan produk yang diinginkan tanpa ada produk sampingan atau turunan. Yang kesembilan, gunakan katalis. Salah satu bidang kegiatan nanoteknologi adalah menemukan katalis nano yang efisien. Yang ke-10, desain produk yang mudah terurai. Salah satu kajian pada nanoteknologi adalah untuk mengetahui perilaku nanomaterial di lingkungan. Oleh karena itu, dengan nanoteknologi dapat merancang produk yang mudah terurai setelah dimanfaatkan dan tidak mencemari lingkungan. Yang ke-11, pencegahan polusi secara real-time. Dalam nanoteknologi, telah dikembangkan penelitian dan pengembangan nanomaterial yang rendah biaya dan aman dalam proses produksi. Dan yang ke-12, prosedur yang aman. Untuk mencegah kecelakaan, nanoteknologi mengadopsi prinsip ini dalam mengembangkan produk nanomaterial. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.